muncul karena saya ada di disiplin ilmu itu. Disiplin ilmu yang saya geluti selama ini lebih dari 20 tahunan ini adalah desain komunikasi visual. Di dalamnya ada periklanan. Tapi yang terjadi kemudian, kenapa pemasangan karya yang didesain sedemikian bagusnya itu kemudian efeknya justru malah menjadi negatif. Efeknya justru malah tidak memberikan kebermanfaatan atas pesan yang diberikan. Yang terjadi justru malah sebaliknya. Aspek kebermanfaatan atau informasinya itu mungkin hanya sekitar 20%, ya 80% justru menjadi sampah visual. Kenapa saya katakan menjadi sampah visual? Pola penempatannya seperti berkali-kali di setiap kali kesempatan saya katakan bahwa pola penempatan di luar ruang, entah itu berbentuk billboard, entah itu berbentuk baliho, entah itu berbentuk teks, entah itu spanduk, buku dan seterusnya, itu kemudian penempatannya itu menjadi acak-adul, penempatannya menjadi crowded, penempatannya itu menjadi sesuka hatinya asal di situ ada peluang untuk macet secara lalu lintas, maka di tempat itulah ditaburi iklan luar ruang yang cenderungnya menjadi sampah visual. Justru Jogja harus menjadi panglima untuk menjadi menjadi kawasan atau menjadi kota yang hampir semuanya itu terbebaskan dari sampah visual, itu yang satu. Kemudian yang kedua, pemerintah juga bisa mengatur iklan luar ruang, karena sekali lagi saya katakan grup sampah visual itu tidak anti pada iklan luar ruang, tetapi grup sampah visual itu mengharapkan bagaimana iklan luar ruang itu tertata, iklan luar ruang itu memberikan informasi, kemudian iklan luar ruang itu menjadi bagian dari dekorasi kota. Itu yang harus dibangun dan itu harusnya menjadi keistimewaan dari kota Yogyakarta. Kita sedang berpikir bersama untuk bagaimana mengedukasi kepada mereka-mereka yang mengaku pengusaha kecil, UKM segala macam, tetapi dia masuk golongan sampah visual. Adalah bagaimana supaya mereka ini tidak berpikir lebih modern dengan tidak hanya sekadar memanfaatkan media konvensional berbentuk iklan luar ruang. Bisa memanfaatkan kaos, bisa memanfaatkan transit app, transportasi publik yang itu semua harganya bisa dinego, bisa dengan andong, bisa dengan becak, mungkin dengan sepeda, komunitas sepeda dan segala macam. Dan yang sebenarnya paling kurang meriah, kemudian penetrasinya bisa sangat luas itu dengan kaos. Nanti sebayangan saya daripada anak-anak muda itu menggunakan kaos-kaos yang itu lebih mencerminkan budaya asing, kenapa itu tidak menjadi representasi dari yang agak ekstrim lagi di saya ada teman-teman penggemar tato. Itu bisa di branding badannya menjadi tato, itu tato untuk produk tertentu kalau itu cocok dengan harga. Jadi betul-betul si manusia itu menjadi brand ambassador atas produk yang dia gunakan. Maka itu menjadi sebuah karya seni sekaligus karya desain yang bisa mengurangi teror visor yang ada di masyarakat. Kami akan mencatat dengan melibatkan banyak teman, akan mencatat iklan luar ruang yang masih menempatkan dirinya tidak sesuai dengan peruntukan. Di situ pasti akan ada logo perusahaannya apa, mungkin ada IO-nya, ada nomor teleponnya, hubungi berapa segala macam. Kita akan kami catat, kemudian akan kami list. Kami informasikan kepada pemerintah lagi dan barangkali akan kami informasikan juga ke media.
Gue cakep kan, melihat mengiklan kecil itu baik, tapi lebih mulia ketika memperhatikan keberadaan rakyat banyak, bahwa mereka harus terbebaskan dari radiasi teror visual yang disebabkan dari tebaran sampah visual yang ada di mana-mana. Ya, jadi kesimpulannya adalah sebuah kota itu akan nyaman manakala pemerintah bisa mengendalikan hal-hal yang katanya dengan visual di ruang publik. Yang saya maksudkan di sini adalah nyaman tidaknya sebuah kota ketika pemerintah itu bisa menata, mengatur bangunannya, mengatur iklan ruang-ruangnya, mengatur ruang terbuka hijaunya, dan mengatur lalu lintasnya. Ketika 4 hal ini tidak pernah bisa diatur oleh pemerintah, maka rakyat bisa mengaturnya. Berarti tidak perlu pemerintah begitu. Itu yang menjadi hal yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang akan dilakukan. Mengingat Sri Sultan sebagai gubernur sudah mengubah konsep DIY dari Among Tani menjadi dagang layar, maka yang ada di sini adalah hal-hal yang kaitannya dengan program dagang layar. Itu bukan berarti itu semuanya menjadi nelayan semua, tetapi di sini adalah konsep ekonomi yang mengarah kepada konsep kebudayaan yang mengangkat menjadikan manusia lebih bermartabat. Ruang publik adalah representasi dari kemartabatan seseorang atau pemerintah yang ada di sana. Maka yang kami lakukan, komunitas selesai sampah visual itu menjadi bagian dari kepedulian kami bahwa iklan ruang-ruang itu harus ditata. Karena iklan ruang-ruang itu adalah wajah dari kota itu. Kalau hanya mengandalkan PAD, sebenarnya iklan ruang-ruang itu PAD-nya tidak lebih besar daripada parkir. Kalau parkirnya benar, tidak dengan preman, karena parkirnya akan lebih tinggi. Lebih besar lagi hotel dan segala macam. Nah, ketika hotel bertumbuhan ada di sini, kaitannya dengan bangunan, maka kemudian teman-teman arsitek sudah menyebutnya bangunan-bangunan Kupondoro itu menjadi sampah arsitek. Setelah mereka merespon apa yang disebut dengan sampah visual. Ketika sampah arsitek itu mulai menggejala di kota Yogyakarta ini berbarengan dengan sampah visual, maka Yogyakarta menjadi hilang Yogyakartanya secara visual. Orang datang ke Yogyakarta itu hanya karena ingin menikmati aura kesultanan, aura keraton. Harga-harga sudah pada mahal, macet, panas, pohon tidak ada. Orang Jogjanya sudah tidak menunjukkan Jogjanya. Mereka datang ke sini hanya atas nama romantisme. Nah, itu yang sebenarnya dijual untuk pariwisata. Maka kemudian dari sisi saya, dari sisi kami adalah pada kaitannya dengan ruang publik, ruang terbuka hijau dan pohon terutama, jangan sampai itu menjadi bagian dari hal yang menyebabkan Yogyakarta menjadi tidak bermartabat atau Yogyakarta menjadi biadab. Terima kasih. Mungkin sebelum Pak Bobi jadi dulu Pak ya, Ibu sekalian efisiensi speaker, nanti pemilik acara loh ini Terima kasih. Saya cepat Bapak, ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini apa namanya, komentar teman-teman di luar Jogja yang sering datang ke Jogja. Yang pertama adalah slogan Jogja berhenti nyaman. Ini seringkali muncul. Kenapa demikian? Karena ada beberapa yang pertama adalah tadi sudah disoroti, tapi saya akan menyoroti pada sudut yang agak berbeda. Yang pertama adalah kenapa berhenti nyaman? Yang pertama adalah semakin liarnya hotel-hotel yang ada. Nah, yang di situ sebetulnya hotel-hotel tersebut kalau saya belum melihat bahwa seperti sulapan Pak. Jadi di situ saya lewat sebulan yang lalu nggak ada apa-apa, tahu-tahu sudah ada hotel 101, sudah ada hotel-hotel yang lain. Nah, ini yang menjadi satu hal yang sangat mendistruksi sistem sosial yang ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah sistem transportasi, ya, transportasi publik yang sudah dibangun, sudah dirintis sejak lama dan sekarang sudah berjalan. Saya sangat sedih sekali ketika melihat Trans Jogja itu sangat tidak terawat. Kita itu bisa beli tapi tidak bisa merawat.
jalan-jalan ini mengelola itu siapa, dan ini sistem perawatan itu seperti apa, nanti pintunya pada pidil dan seterusnya. Ini satu hal yang sangat prihatin. Dulu saya sangat bangga bahwa Yogyakarta kita sudah memiliki sistem transport yang sudah bagus, Trans Jogja. Ini menjadi satu harapan baru untuk sistem transportasi. Tapi pada akhirnya adalah lawangnya Dobidil, dan itu ada beberapa bis yang sudah melebihi bis kota yang tua. Jadi kalau bahasa polusi yang dihasilkan itu lebih parah daripada bis-bis yang lain. Ini suatu hal yang sangat mengganggu. Itu yang ingin saya soroti. Kemudian dalam konteks kebencanaan tadi Prof. Bagio sudah mengungkapkan konteks fisik dan geologisnya. Saya ingin menambahi dalam konteks tatanan pengelolaan kebencanaan. Yang pertama adalah saya menyoroti tentang tanggung jawab sosial dari keberadaan hotel-hotel baru tadi. Nah, karena beberapa tempat saya sempat wawancara juga dengan pegawai-pegawai hotel yang itu juga sebagian itu berasal dari kampung yang digusur, tapi tidak semua karena isu profesionalitas. Nah, sekarang ketika hotel-hotel itu banyak dan di situ ruang publiknya tidak ada, Pak Subo sudah menyoroti ruang publik tidak ada, itu daerah-daerah untuk penyelamatan evakuasi tidak ada. Nah, sehingga infrastruktur untuk bencana untuk daerah-daerah kampung yang padat penduduk, termasuk kampung saya di Kota Gede, itu juga masih sangat terbatas. Nah, untuk itu ketika kita melakukan evakuasi ada gempa dan seterusnya, jalan-jalannya kecil, mau ruang misalnya disediakan ruang publiknya ada, tetapi untuk menuju ke tempat itu juga sangat berbahaya. Tembok-temboknya sudah tua, ya, yang sebagian itu berhimpit-himpitan. Nah, ini saya kira kantong-kantong yang ada di situ, ada hotel-hotel yang cukup representatif, itu cukup besar. Itu mengapa kita tidak memanfaatkannya, menuntut mereka tanggung jawab sosialnya adalah menyediakan infrastruktur itu. Seperti misalnya pemadam kebakaran. Nggak mungkin pemadam kebakaran akan masuk kampung, kecuali di situ ada infrastruktur hidran yang sudah memadai, tetapi itu juga sangat terbatas. Kemudian adalah desentralisasi sistem ambulan. Jadi ambulan itu sudah biasanya ada ngepul di rumah sakit, tetapi sebaiknya mungkin pendapat saya adalah hotel-hotel tersebut diberikan tanggung jawab untuk menyediakan satu armada untuk ketika jadi sesuatu di situ ada kantong-kantongnya. Jadi di situ menyediakan satu armada untuk itu. Nah, masyarakat sudah membuatnya, tetapi ini inisiasi dari masyarakat, bukan dari aspek komersial. Kemudian saya ingin menambahkan kaitannya dengan bahwa Yogyakarta tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu wilayah, salah satu daerah yang rawan bencana, tetapi di sisi lain juga menjadi salah satu rujukan dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia. Satu hal yang unik adalah Jogja menjadi tempat belajar teman-teman BPBD di wilayah lain, daerah Kalimantan, kemudian daerah Sumatera, kemudian daerah Bali, itu banyak yang belajar dari Jogja. Tetapi uniknya BPBD itu terbentuk paling belakangan. Jadi tata kelola kebencananya sudah ada di situ, sudah dibuktikan pada 2006 dan 2010, tapi BPBD itu baru ada pada tahun 2010, yaitu pada hasil dari Perda pemerintah daerah ya, Perda pada tahun 2010 itu baru ada. Tetapi sebetulnya proses itu sudah ada. Ini menjadi rujukan, menjadi satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kemudian hal lain yang ingin saya tambahkan adalah keberadaan kampung, khususnya di kota Yogyakarta. Karena masyarakat yang asli di kota Yogyakarta ini sangat attach dengan sistem nama perkampungan. Termasuk orang tua kami, simbah-simbah kami di situ, beliau-beliau dan juga masyarakat yang asli itu masih lebih masih lebih aware dengan nama kampung dibandingkan dengan nama RT dan nama RW. Jadi kadang-kadang kalau ronda dan seterusnya itu bukan dengan RW dan RT dan RW di tempat kami, tapi dengan kampung, ya, dengan kampung. Sehingga mungkin keunikan nama kampung tersebut juga perlu mungkin bapak-bapak yang di budaya lebih mengerti dari sudut pandang keilmuannya. Tapi saya memandang dari sudut pandang awam bahwa keberadaan kampung ini sangat penting. Nah, apakah nantinya ke depan itu akan direvitalisasi sebagai wujud sebagai Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, daerah istimewa,
itu adalah revitalisasi kampung atau seperti apa. Nah, pengejawantannya seperti apa? Pengejawantannya adalah bahwa ke depan termasuk pengurangan risiko bencana berbasis kampung ini juga satu hal yang perlu dipikirkan. Nah, termasuk dalam hal representasi keuangan dari nama-nama kampung. Saya sempat menelusuri di pemerintah kota di beberapa tempat untuk mengetahui apakah ada sekarang itu peta kampung yang itu ada batas imajinernya seperti batas administrasi. Ternyata juga belum terdokumentasi dengan baik. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa sharing di sini yang punya pengalaman sudah pernah membuat peta kampung yang sudah terdokumentasi dengan baik, itu akan sangat bagus. Nah, sehingga nama-nama tersebut yang diwajibkan dalam bentuk peta, saya kira menjadi satu hal yang penting. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Saya sebagai ngomong. Tapi pertama maaf tadi saya terlambat karena di jurusan ada acara buka seminar. Kedua, ya sedikit saya juga host atau apa ini? Saya musika, tuan rumah saya, tapi saya musika, saya hanya memfasilitasi saja meskipun saya juga Mary kalau masuk boy Mary is all action ya. Kita itu cuma ngomong doang gitu, cuma ini kan menarik di pekerjaan ini ya. Tapi saya juga sebenarnya antara ragu-ragu. Saya dulu tuh berteriak keras, hati-hati kalau keistimewaan itu nanti wujudnya jadi proyek-proyekan dan kita lakukan perguruan tinggi. Hati-hati kejebak minggu melu apa itu melu itu ya itu yang berdarah-darah rakyat sih wujudnya keistimewaan duduk dada istimewa kita melu bacaan ya. Jadi saya antara ragu-ragu, tapi ternyata situasinya demikian bahwa berbagai pikiran luar biasa tadi memang belum sepenuhnya terkonsolidasikan menjadi satu grand design. Itulah ini kenapa kita namain rencana hidup itu ternyata juga begitu ya. Yang sebulan 2 bulan lalu diskusi di Bank Indonesia, Pak Daud yang membantu dan pemerintah kota untuk mengembangkan konsep City of Philosophy itu dalam rangka UNESCO itu juga mengatakan bahwa interpretasi berbagai konsep-konsep yang Pak Bot tadi mengatakan Hamumayu dan Dasbah itu juga ya sudah terwujud dalam Perda Dasbah, tapi interpretasi yang jauh lebih itu terus masih berserakan, apalagi actionnya. Meskipun sebagian dari kita mungkin nggak percaya pada consolidated comprehensive action ya. Mas Sugeng, aku yakin ya dengan kemerdekaannya bagus itu. Apa peduli amat rencana hidup yang penting aku melakukan bagus gitu ya. Tapi pada saat yang sama memang tampaknya juga berulang itu sedikit begitu. Ternyata isu gastronomi juga perlu itu dan dari berbagai bidang, sehingga ya ini coba-coba mengkonsolidasikan itu, mudah-mudahan mewujud jadi satu kerangka besar yang memang orientasinya tidak lagi studi. Saya sepakat jadi Mas Sugeng rasanya oleh saya kira waktu ditakon waktunya action gitu. Tapi mungkin juga sebelum action yang juga scatter itu mungkin ada baiknya kita konsolidasikan dulu dalam bentuk rencana itu, dan ternyata lumayan kelihatan juga rangkaian satu dengan lainnya itu sebenarnya banyak rangkaiannya yang seharusnya memang kalau dikonsolidasikan siapa tahu tadi misalnya gastronomi itu local gastronomi ada unsur produk materialnya, toolsnya dan servingnya. Yang production itu terkait dengan tata ruang. Saya dengan ini nanti Mas Harmen itu dari Belanda baru akan exercise mengenai conserving desa kota daerah pinggiran untuk memfasilitasi bagaimana sprawl, tapi yang tetap itu ketika bicara lahan pekarangan itu adalah sumber dari sebagian ingredient untuk gastronomi, jadi hubungannya dan sebagainya itu kan syarat geologi pun ada, sehingga kita lihat nanti mudah-mudahan ada itu satu hal. Kedua, saya sebagai orang kota yang fokusnya salah satunya pada lingkungan dan juga lingkungan pada
development instrument atau development control tadi disebut power AMDA, tapi sebenarnya sekarang sudah pada level tidak percaya. Itu termasuk AMDA ini. Oh, untuk kader-kader ditumpuk sangat lebih tinggi dari monumen Tugu itu ya. Tapi ya ternyata ya dari Mas Ambilur cerita yang juga AMDA, semua izin, semua development sebagian kesalahan kami. Besok untuk umpak. Hah? Kalau tinggi nanti untuk umpak. Ya. Sebagian kesalahan kami. Salah satunya karena kita belum bisa menyodorkan instrumen-instrumen development control atau urban management yang lebih inovatif. Ya. Misalnya untuk kasus heritage itu saya sebenarnya sudah lama saya lontarkan tapi belum bisa direspon, yaitu mengenai transfer of development right kalau di luar negeri. Kalau kita punya heritage building, nggak boleh dibangun. Memang nilai ekonominya pemiliknya hilang, kecuali kalau kita ide bagaimana menggunakan heritage building itu menjadi kegiatan yang memang menimbulkan ekonomi kreatif. Tapi kalau tidak, kan tetap ada ekonomi loss-nya. Kalau di luar negeri itu di cover dengan dia punya hak membangun, tapi dijual haknya itu pada tempat lain ditukarkan, sehingga nilai ekonominya dia tidak hilang, banknya terkonservasi dan sebagainya. Itu banyak model insentif, disinsentif juga sudah. Untuk konservasi pertanian berkelanjutan juga sudah ada perdanya umumnya Bu, sehingga menjamin lahan pertanian itu bahkan per kabupaten itu sudah ada di perda pertanian berkelanjutan DIY, ternyata sudah ada jumlah tertentu hektar yang harus dikonservasi. Tapi petanya rawan karena rawani buat delineasi, termasuk juga instrumen yang non fisik, yaitu instrumen untuk menjamin welfare dari landownersnya itu ada di undang-undangnya maupun di perdanya, tapi belum dirinci. Jadi bagaimana insentif untuk pemilihan lahan supaya itu. Jadi itu di satu sisi memang kita harus membantu pemerintah untuk mengembangkan instrumen-instrumen development yang berubah. Tapi kadang-kadang kalau mau rasa itu tadi kita misri Pak Haryadi ya, Lampau Pak Haryadi, sosok Pak Haryadi Pancaca Bupati itu ya rasa-rasanya tadi kok sekian aneh Mas Bu, saya nggak tahu hanya untuk alasan kita sekian itu ya. Saya nggak tahu Pak Bur yang mungkin dengan saya ya bisa dong ngomong nih, maksud saya itu banyak hal kalau sejauh Sultan atau gubernur lah ya, ngomong gubernur siapa nih, nek gubernur tidak membuat statement yang clear tentang syarat parut gonjang gaji ini lucu. Dan ada terbatas narasi, setuju pernah Mas? Tentang grand narasi yang begitu itu, tapi tidak. Saya kok ya khawatir ya Jogja ini. Orang perguruan tinggi termasuk kita Migdol Surabaya, bahkan dikatakan Migdol, maaf, pasarnya Bojokok. Sampai begitu. Ya orang punya itu, so ngomong kayak Budaya bengok. Tapi kalau saya ya itu tadi ya hotel yang di mana-mana dan semana-mana. Saya nggak tahu, maaf kalau saya salah. Tapi nggak pernah ada statement yang itu mengenai apa yang terjadi di sini dari beliau. Tapi dan pendaftaran saya nggak tahu ini ya. Dulu Pak Won waktu kita jadi anggota Dewan Budaya itu sejak dulu saya masih rentak-rentak. Pak Won saya. Pokoknya dulu zaman dulu tuh Romatirun itu rentak-rentak yuk sowan. Anu bahasa tekan kono ya. Saya nggak tahu proses voicing our voice di sini itu mungkin benar sih sumpah. Ya wes apa dia wes. Saya yang teman arsitek punya mahasiswa akeh untuk tertarik tadi. Si arsitek ini masuk bangunan lele dibongkari dosen kayak lah. Terhadap mahasiswanya yang kecil lah iso. Jadi apa dicoreti apa. Dulu teman saya Pradip Dipto yang kita sebut rumah pohon itu actionnya pohon dipotong sarungi kayak sarung, tapi nang bantul Dipto disarungi. Tapi saya kira kita butuh action seperti Mas Simbo yang lebih inovatif, yang menggerakkan gerakan publik, sehingga ini kalau sumbernya pemerintah yang mungkin sudah saatnya kita juga, saya mungkin juga salah kalau berpikiran semua sumber perubahan budaya harus dari Satrio Piningeti atau elitnya. Mungkin enggak. Mungkin sudah saatnya melakukan proses perubahan dari
ya masyarakatnya, ya kampung-kampungnya itu mungkin itu yang saya nggak tahu. Dan dalam situasi seperti itu saya sebagai orang perguruan tinggi ya kadang-kadang Mary, Isen, malu karena tidak benar-benar bisa melakukan benar-benar perubahan sosial. Mungkin di Jogja, saya nggak tahu. Ini menariknya juga keistimewaan itu ketika pada level status kemarin itu isu mau di Desbang itu menimbulkan social social movement yang sampai siap madu darah. Nah, tapi kok ketika status Serang kecekel kok kanca-kanca ya, jadi kok melempem. Nah, jadi saya nggak tahu ya apa itu wis puas dengan terpuaskan dengan statusnya, tapi padahal menurut saya benar masuk bahwa keistimewaan DOC itu hanya satu titik awal. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana Jogja ke depan, yang sehingga narasi yang besar dari Jogja ke Indonesia itu yang menjadi narasi kalau tidak ada wujud konkret yang saya nggak tahu. Yang istimewa kan tinggal FPI-nya. Ya, sebuah aku tidak tahu, tapi saya salut dengan apa yang dilakukan teman-teman daerah selatan, UGM Jakarta. Aku apresiasi pada konco selatan, guys. Action, termasuk Jogja Biennale dan sebagainya itu bagus ya. Artinya ya sejak dulu saya support sama Mas Bang Sam, tapi saya salut dan mungkin itu lebih banyak dilakukan dari kalau itu digerakkan enggak ngalor, mungkin ya akan lebih ngalor tidur kita nggak. Itu saja. Tapi di rapor KSD itu nggak ada partisipasi. tapi itu how would you like to say ya itu yang kok gemes juga, maka dia sudah bertahun-tahun di sini sama Eko itu mau pilot project dan sudah itu action atau mau cari pilot project supaya urban sprawl, urbanisasi yang itu bisa disikapi, diresponi dengan dan itu untuk for the future ya. Jadi dia malah tertarik pada dan dynamic interaction urban rural itu menurut dia bagus sih, tapi juga ada ancamannya. Mau ngomong sebentar Pak? Dari sudah diomong. Sedikit. Saya bisa bicara bahasa Inggris karena bahasa campuran masih susah juga. Yes, I'm doing this this project together with UGM and Duta Batyana, and also some architects from both the Netherlands and Indonesia, because I'm very much attracted to Yogyakarta, but not Yogyakarta as one city, but Yogyakarta as the region, because I think that the dichotomy between the city and the landscape here is actually not really existent. The city is something which goes over the borders, which goes into Bantul, which goes into Sleman and the other regions. And one of the things that we wanted to do is to create kind of a collaboration of looking from the outside with Dutch architects, looking from the inside with Indonesian architects, to be able to create new tools for creating maybe policies to develop these areas, because these areas now are very beautiful, but they will develop, they will grow more and more into urbanized areas, and the way it's urbanized at this point, what you can see is the kind of dirty urbanism. It's not nice urbanism. It's the urbanism which kind of takes away the desa out of the desa kota and leaves only some kind of kota which nobody actually likes. I think. I'm absolutely sure that within this area, and Bantul is then, well, the region Yogyakarta Bantul will be the kind of focus area. There are kunci, there are keys already present for creating a kind of urban type which is extremely green, like the really socially sustainable, ecologically sustainable urban metropole. Because everything that you can see here
are the things that we try in Holland. We try to go back to now. We try to go back to bringing food close to the people. That's why we are now making. We are now trying to grow food even on the roofs of our buildings because we don't have the space anymore. It's gone. While here it's very close. Many Dutch people don't actually know how vegetables are being grown. But here, if you go into the villages, literally every tree has a meaning and has also something to do with it. And the place for children to play within these areas are extremely good. So for me, I think looking at this, villages like Bantul are much more rich than places in Jakarta, for instance, because in Bantul, actually, people can live, I'm not romanticizing it, but people can actually still use public space. People can actually still play in public space. People can actually meet each other. And I think it would be very interesting to try to find ways to do so. One of the things, to me, which is in that case also very important, is to look at the profile of Yogyakarta, not as just the city of Yogyakarta, but to also look at the profile of the surrounding villages. What you see now is that you have some villages which are very specialized, like the leather villages, the Borobudur village, even the art village in Libraya. What you don't see is that there's kind of